washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama tentunya marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, nikmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dikumpulkan dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat dan tentunya kita masih diberikan kesempatan untuk bertolabul ilmu, menuntut ilmu meskipun dalam ruangan yang berbeda-beda, tapi dengan fasilitas Zoom ini tentunya mendekatkan kita dengan ilmu yang akan kita gapai pada malam hari ini. Dan tentunya tidak lupa salam dan salawat kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan kita semuanya yang ikut acara Zoom webinar ini mendapatkan syafaat beliau nantinya di hari akhir. Amin. Bapak dan ibu-ibu semuanya, alhamdulillah kita masuk di hari ketiga acara webinar ini dan tentunya pada acara ini masih dengan tema besar yaitu bekam dan herbal dan efek samping vaksin AstraZeneca. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan dipandu oleh beliau, guru kita yaitu Dr. APT Kintoko MSc. Beliau ini sehari-hari bagi yang belum kenal ya, atau baru mengikuti Zoom webinar ini, beliau adalah uh, dosen Universitas Ahmad Dahlan, yaitu dosen farmasi. Kemudian beliau sebagai ketua APHI, kemudian pakar herbal Indonesia dan penulis buku Bunga Rampai Herbal Indonesia, Masya Allah. Dan masih banyak lagi tentunya yang kegiatan beliau tentunya yang tidak bisa kita sampaikan satu persatu di acara ini. Baiklah, Bapak dan Ibu semuanya, karena waktu sudah menunjukkan 19.36 yang dari jadwal awal itu 19.30. Di sini sudah hadir tentunya guru kita, Dr. Kintoko, yang siap memberikan keilmuan kepada kita semuanya. Untuk itu kepada Bapak dan Ibu semuanya mohon untuk mikrofonnya untuk dimatikan, ya, dan silahkan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan apabila nanti diperlukan dan kita bisa berdiskusi bersama. Baiklah, Dr. Kintoko, apa sudah siap ini? Allah, siap. Alhamdulillah. Baiklah, untuk waktu dan ruang Zoom-nya kami persilakan. Ya. Dari saya cukupkan sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Mas Himawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam kita warahmatullahi panjatkan puji syukur pada Allah atas nikmatnya. Pada malam hari ini kita bisa berjumpa via seminar yang membahas satu persoalan di bidang kesehatan yang berkaitan dengan pasca COVID atau eh, dampak ikutan ya dari kegiatan yang dulu pernah mungkin di antara kita sudah ada yang eh, ikut program vaksinasi dan kita akan membahas dampaknya ya, yang mana di kegiatan ini salah satu dampak yang terjadi adalah adanya koagulasi atau pembentukan trombus pada pembuluh darah, terutama pembuluh darah pada otak dan juga pada perut ya, yang itu memang jarang terjadi, tetapi di beberapa kasus nanti bisa kita lihat ada yang sampai kemudian menyebabkan eh, fatality ya, kematian. Nah, oleh karena itu eh,
kegiatan seperti ini menjadi salah satu edukasi yang sangat eh, bermanfaat dan mempunyai nilai strategis karena kita tahu bahwa ternyata di balik dari vaksinasi atau program vaksinasi, terutama vaksin yang dikembangkan dari adenovirus, ya, ini yang mempunyai cukup dampak secara signifikan berkaitan dengan terjadinya koagulasi. Dan tentu ini sangat eh, beresiko tinggi bagi mereka yang pada saat itu mempunyai eh, faktor mempunyai penyakit yang bisa menjadi penyulit seperti misalkan adanya jantung, penyakit jantung maupun stroke gitu ya. Baik, saya ingin menjelaskan di beberapa artikel yang sudah coba saya literasi dan saya kembangkan menjadi satu kesatuan materi yang semoga nanti bisa memberikan pemahaman kepada kita semuanya dan tentu nanti kita akan diskusikan ya, termasuk bagaimana kemudian cara menyusun atau eh, memberi solusi terkait dengan herbalnya gitu. Jadi di artikel ini adalah terjadinya gangguan ya pada proses eh, pada trombus ya dan koagulasi darah yang merupakan dampak ya. Jadi gini, eh, COVID virus atau apa namanya virus COVID-19 itu sendiri ya jika jika kita terinfeksi gitu ya, itu bagian dari spike-nya ya, spike dari proteinnya itu sendiri itu bisa menginduksi terjadinya koagulasi gitu atau nanti ini mengarah kepada pembentukan trombus ya. Nah, kemudian dilakukan berbagai upaya vaksinasi gitu. Nah, vaksinasi itu sendiri kalau vaksinnya itu adalah berupa adenovirus itu juga bisa menyebabkan koagulasi gitu. Jadi ini adalah seperti dua mata pisau gitu yang apa yang perlu diperhatikan ketika seseorang kena infeksi. Ya, infeksi pada kasus ini adalah virus ya yang termasuk eh, jenis COVID atau RNA gitu ya. Itu bagian spike-nya itu adalah bisa menyebabkan terjadinya koagulasi gitu. Kemudian biar tidak terkena virus dilakukan vaksinasi. Nah, vaksinasi itu sendiri dari jenis adenovirus itu juga bisa menyebabkan vaksinasi. Jadi menyebabkan koagulasi. Jadi kita seperti orang yang sedang kebingungan mungkin ya mau mau gimana lagi gitu bahasanya ya karena memang kena infeksi ya bisa koagulasi, kemudian divaksinasi ya juga bisa kena koagulasi. Nah, ini adalah tipe vaksin yang dikembangkan eh, untuk penanganan COVID-19 ya. Ada yang dikembangkan dari jenis bagian eh, material genetiknya dari virus yaitu mRNA gitu atau jenis RNA itu yang dibuat dari contohnya ini Pfizer ya, kemudian Moderna gitu. Ini adalah contoh yang berdasarkan pada RNA ya. Kemudian ada jenis lain yang seperti eh, dengan melakukan
virus itu diinaktivasi gitu ya, diinaktivasi kemudian dibuat menjadi satu material yang nanti dikenali oleh sistem antibodi kita. Ini yang digunakan oleh Covaxin ya. Kemudian ada juga yang dari jenis sintesis peptidanya. Ini seperti jenis Zivivax ya, Nuravaksin dan seterusnya. Kemudian ada yang adenovirus vektor ya. Inilah yang banyak ditengarai dari jenis yang ini, yang kemarin yang pakai dari AstraZeneca ya. Kemudian ini yang jenis adenovirus yang ditengarai menjadi penyebab terjadinya pembentukan trombus atau apa namanya koagulasi yang terjadi pada eh, vena ya di otak maupun di perut gitu ya. Kemudian ada yang tipe DNA itu contohnya SICOV-D ya. Kemudian ada yang jenis lainnya ya. Tapi yang paling banyak disoroti dalam kasus ini secara epidemiologi kejadiannya itu yang disebabkan oleh adenovirus vektor. Nah, kasus-kasus yang berat yang terjadi eh, dikaitkan dengan COVID-19 ini adalah kasus-kasus seperti terjadinya anafilaksi. Jadi tekanan darah yang turun secara drastis ini ada pada Moderna ya. Kasusnya pada vaksin Moderna. Kemudian ada juga yang dilaporkan kematian ya eh, disebabkan oleh karena atau vaksinasi ini. Meskipun ini di sini dikatakan jarang gitu ya, tetapi ada kasusnya. Kemudian ada yang terjadi sindrom yaitu dari vaksin eh, JNJ ya, Janssen vaksin. Kemudian ada yang terjadi peradangan ya pada eh, miokarditis ya, pada otot jantung gitu ya, terjadi peradangan. Ini juga ada. Dan yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah terjadinya trombus ya, yang kita sebut VITT ya. Dan ini yang banyak disoroti pada jenis eh, vaksin yang diproduksi oleh AstraZeneca atau yang isinya suatu adenovirus. Jadi kita eh, flashback ke belakang, Bapak Ibu yang pernah mengalami vaksinasi ya, karena waktu itu kita memang tidak bisa menghindari ya, terutama yang mobile keluar daerah, naik kereta dan seterusnya, pesawat apalagi ya, itu selalu ditanya sudah vaksin yang keberapa gitu. Dan kadang mungkin kita vaksinasinya bisa berbeda-beda ya. Mungkin yang awalnya pakai AstraZeneca, kemudian barangkali ada yang pakai Pfizer, kemudian ganti lagi pakai Moderna dan lain-lain gitu. Jadi maksud saya ini kita flashback masing-masing ke belakang gitu ya. Sehingga kita bisa melihat nanti jika ada tanda-tanda seperti yang ada di sini, misalkan anafilaksi dan lain sebagainya, berarti setidaknya kita kemudian bisa mengetahui. Karena kemunculannya itu seperti laten ya. Laten itu antara satu dengan yang lain itu bisa berbeda-beda dalam jangka waktu yang tidak sama gitu. Nah, sekarang kita masuk ke eh, zona yang lain. Di sini dikatakan bahwa adanya suatu aktivitas koagulasi ya eh, dan juga adanya rangsangan peradangan inflamasi yang ini kemudian menjadi sebab terjadinya trombus atau sumbatan ya disertai dengan trombositopenia. Ini adalah
di sini dikatakan memang kasusnya itu terjadi gitu ya. Terutama di sini dikatakan sekali lagi yang tadi saya sampaikan adalah mereka yang menggunakan jenis apa namanya vaksinnya itu dari AstraZeneca ya atau dari Janssen karena keduanya ini menggunakan jenis dari adenovirus. Jadi vaksinnya itu basisnya itu adenovirus. Jadi virus apa namanya dari vektor adenovirus. Kita pahami di sini eh, bagaimana sih sebetulnya kejadian suatu proses ya terjadinya apa namanya koagulasi. Jadi begini, koagulasi itu sebetulnya ya diperlukan ya oleh sistem tubuh kita, terutama ketika misalkan terjadinya perlukaan gitu ya. Itu tetap kita membutuhkan adanya kemampuan, misalkan adanya sumbatan ya pada jaringan yang terluka itu. Kemudian nanti di sana akan semacam adanya proses untuk sumbatan, maaf, pelukaan itu kemudian dijahit gitu ya. Dijahit oleh suatu benang-benang fibrin ya, dan juga adanya satu elemen platelet. Ya, bahasanya itu untuk nyumbatnya itu ya, itu di situ ada satu molekul platelet. Itu mekanisme itu biasanya mekanisme secara alamiah pada kita yang misalkan kena apa namanya sayatan misalkan ya jaringan di dalam eh, di dalam apa tubuh kita ada yang terkoyak gitu, maka proses koagulasi yang nanti melibatkan satu tahapan berbagai faktor terjadinya penyumbatan atau sumbatan atau menutupnya luka itu menjadi bagian secara fisiologi ya. Nah, inilah faktor-faktor yang diperlukan ya dalam kondisi tertentu oleh satu mekanisme supaya terjadi mengental ya apa namanya darah itu mengental gitu yang disebut sebagai clotting faktor. Ini ternyata ada banyak sekali ya, mulai dari faktor satu itu fibrinogen, ya itu sumbernya nanti pembentukannya itu di hati dan seterusnya. Sampai kemudian faktor yang terakhir itu adalah faktor 13, yaitu ada di sumsum tulang ya. Jadi semua mekanisme ini jika terjadi secara alamiah itu memang kaitan dengan supaya jika ada bagian dari jaringan kita yang terluka itu segera tertutup gitu. Maka pada mereka yang tidak normal seperti misalkan kasus kejadian pada hemofilia misalkan ya yang begitu terluka kemudian tidak bisa segera menutup itu juga menjadi bleeding ya, menjadi pendarahan terus-menerus dan itu juga bisa mengancam jiwa gitu. Nah, di dalam kasus dampak dari vaksinasi ini menjadi sesuatu yang aneh gitu ya. Ketika seseorang sudah divaksinasi, ternyata didapati beberapa kasus dampak ikutan following ya istilahnya dampak ikutan berikutnya yang kemudian tanpa adanya sebuah perlukaan di dalam jaringan, tetapi kemudian darah kita itu mengental gitu loh di dalam pembuluh darah kita itu. Jadi jendel gitu ya, menjendal gitu. Akibatnya nanti terjadi sebuah kondisi yang bisa mengancam jiwa ketika jendalan itu berada pada pembuluh darah baik itu arteri ataupun vena yang ada khususnya pada kasus COVID-19 ini ada di dua tempat yang jarang gitu terjadi. Terutama yang kedua itu adalah di pembuluh darah vena di perut gitu. Nah, itu terjadi pada kasus eh,
mereka yang sudah pernah menerima vaksinasi dari jenis atau dari merek AstraZeneca, yaitu yang merupakan suatu adenovirus gitu. Jadi ini normalnya seperti ini. Normalnya itu dia berfungsi sebagai respon jika jaringan kita itu ada perlukaan, maka clotting blood itu menjadi sesuatu mekanisme fisiologi agar darah itu tidak mengalir terus, terjadinya bleeding ya istilahnya, pendarahan gitu. Ini yang perlu dipahami, meletakkan posisi demikian. Maka kalau dalam kasus terjadinya tadi yang sudah saya sampaikan, hemostasis ya, hemostasis di mana secara normal darah yang kita terjadi perlukaan ya pada semua bagian dari tubuh kita, maka secara otomatis nanti tubuh akan membentuk suatu sistem di mana akan terjadi platelet plaque gitu ya. Kemudian terjadi koagulasi pada bagian yang terluka itu dalam rangka untuk menutup supaya darah itu tidak keluar. Ini normalnya seperti ini ya, normal. Tetapi menjadi tidak normal karena kemudian tanpa ada perlukaan jaringan apapun di dalam tubuh kita, misalkan sayatan ataupun robekan dan seterusnya, tetapi darahnya itu jendel gitu loh. Nah, ini menjadi sesuatu yang kemudian membahayakan atau bisa berdampak dan itu akibat dari dampak dari dua tadi. Jadi ada beberapa yang ketika kena infeksi virus COVID itu darahnya menjendel, eh, terutama mereka yang punya latar belakang penyakit jantung gitu ya, jantung dan stroke gitu. Atau kemudian dilakukan vaksinasi dan kebetulan waktu itu mungkin dia dapat giliran vaksinasi yang jenis dari adenovirus dari AstraZeneca gitu, itu juga menyebabkan penjendalan gitu. Nah, seperti itu ya. Ini prosesnya Bapak Ibu, bagaimana secara alamiah jikalau jaringan kita ada yang terluka gitu ya, itu secara otomatis nanti akan terjadi vascular spam gitu ya. Kemudian akan terjadi pembentukan platelet ya, kemudian nanti dari platelet ini diharapkan terjadinya suatu koagulasi. Dari koagulasi nanti kemudian terjadinya penutupan luka melalui pembentukan benang-benang fibrin gitu. Nah, ini adalah kondisi yang normal yang biasa menjadi bagian mekanisme dari penyembuhan luka gitu ya. Kalau ada proses perlukaan pada jaringan, nanti tahapan-tahapannya itu akan terjadi seperti ini. Ini adalah pembentukan koagulasi. Tahapan pembentukan koagulasi ada 3 step ya. Step 1 ya, kemudian step 2 dan step 3. Di mana pada step 3 ini nanti biasanya kita akan melihat di dalam jaringan eh, kulit kita itu akan seperti ada jahitan ya, yang itu memang satu mekanisme dari fibrin ya, dari benang-benang fibrin yang menjahit pada perlukaan di dalam tubuh kita. Sehingga nanti pada akhirnya kemudian darahnya itu berhenti atau pendarahannya itu berhenti karena adanya 3 komponen tadi, fibrin, kemudian ada platelet ya, sehingga nanti darahnya kemudian menjendal. Ini yang terjadi secara fisiologis atau secara normal pada orang yang kena perlukaan. Jadi kalau kemudian kenyataannya adalah terjadinya penjendalan tanpa adanya luka, sayatan, robekan, dan sebagainya, kemudian ada riwayat yang bersangkutan itu pernah melakukan vaksinasi, terutama dari jenis tadi AstraZeneca, maka itu perlu diwaspadai gitu. Intinya seperti itu, meskipun dinyatakan di sini pembentukan trombus ya
yang diketahui itu adalah terjadinya setelah vaksinasi, yang disebut sebagai trombositopenia trombotik imun, ini bisa terjadi karena diinduksi oleh vaksin, yang mana jenis vaksinnya adalah adeno-vektor adenovirus gitu. Jadi ini spesifik gitu. Tidak semua vaksin yang apa yang dipakai. Ya, kan mereknya banyak waktu itu dan kita mungkin juga vaksinasinya kita mungkin tidak hanya jenis satu vaksin ya. Mungkin pernah ada yang AstraZeneca, pernah ada yang Moderna, pernah ada yang Pfizer dan lain-lain karena memang pada masa itu hampir semua negara mengembangkan vaksin ya, berlomba-lomba mengembangkan vaksin dan Indonesia kemudian membeli dari berbagai negara tersebut. Termasuk pernah juga kita membeli dari Rusia gitu ya. Nah, ini akan ditandai adanya antibodi antiplatelet faktor 4. Ini yang menjadi penanda adanya apa namanya clotting atau koagulasi itu. Yaitu adalah ini antibodi antiplatelet faktor 4. Ini yang menjadi salah satu penanda kalau mereka yang pernah eh, menggunakan vaksin AstraZeneca kemudian mengalami gejala-gejala yang mengarah kepada terjadinya apa namanya trombus ya, dan ini terjadinya lokasinya yang tidak biasa gitu. Lokasi yang tidak biasa itu di mana? Yaitu di sinus vena cerebral dan di vena visceral atau pembuluh darah balik pada perut ya, pada perut. Ini adalah yang di pembuluh darah di otak ya. Apa namanya? Frekuensi trombosis yang terjadi pada sinus dan vena mayor di otak. Ini ada berbagai apa namanya potensinya, yaitu di sinus sagittalis superior ini potensinya sumbatannya 62% ya. Kemudian yang berikutnya di sinus transversus ini 86% gitu. Jadi ini sudah ada persentase masing-masing yang dimungkinkan bisa terjadinya sumbatan. Jadi sekali lagi sumbatan-sumbatan yang terjadi pada bagian ini itu bukan oleh kolesterol ya. Jadi dibedakan ini. Tapi ini adalah oleh trombus. Jadi oleh suatu mekanisme di mana darah pada bagian vena ini di dalam otak ya itu menjendal. Padahal tidak terjadi perlukaan sama sekali. Sekali lagi kalau secara fisiologi memang penjendalan darah itu dibutuhkan jika seseorang ada perlukaan pada jaringan. Ini sebagai mekanisme untuk menutup luka tersebut. Sebab kalau tidak ditutup itu nanti darah keluar terus seperti pada kasus hemofilia misalkan itu menyebabkan juga ke apa ke gawat daruratan gitu ya, karena dia akan kehabisan darah itu nanti kalau jaringan itu tidak tertutup gitu oleh apa namanya koagulasi atau blood clotting tadi. Ini yang terjadi di otak ya. Kemudian bagaimana eh, patofisiologi trombosis yang di otak? Ini ada tahapannya ya. Yang intinya adalah mereka yang nanti mengalami sumbatan trombus ya pada vena di otak ini akan mengalami peningkatan tekanan venula dan kapiler ya, sehingga ini nanti bisa menyebabkan apa namanya terjadinya beberapa gangguan atau beberapa gejala seperti sakit kepala, kemudian kelainan neurologis vokal, kemudian kejang, kemudian perubahan status mental. Jadi ini terjadi pada bagian vena dan juga bagian sinus ya. Jadi ada trombosis pada vena dan trombosis pada sinus gitu. Nah ini keduanya ini akan menimbulkan gejala pada sakit kepala, kelainan neurologis, kejang, dan perubahan status mental.
Nah, trombosis vena otak merupakan suatu kondisi yang sebetulnya itu jarang terjadi ya. Jarang terjadi gitu. Artinya tidak lazim gitu pada keumumannya gitu. Ini berbeda dengan yang terjadi sumbatan oleh kolesterol gitu pada apa vena pada pembuluh darah vena di otak misalkan ya, atau apa kita sebut cerebrovaskuler ya, pada pembuluh darah di otak karena sumbatan oleh material berupa kolesterol gitu. Kalau mekanisme kolesterol agak berbeda Bapak Ibu, itu melalui dari peningkatan LDL yang lebih tinggi daripada HDL gitu. Karena LDL lebih tinggi daripada HDL, kemudian dia menyebabkan si LDL itu menumpuk pada bagian tunika intima biasanya di permukaan pembuluh darah itu. Nah, itu kemudian dianggap oleh tubuh kita sebagai benda asing, lalu kemudian direspon dengan apa eh, sel makrofag ya yang memakan atau menghilangkan atau menyerang dari material LDL tersebut, tapi kemudian si makrofag ini mati karena proses oksidasi dari LDL tersebut, lalu kemudian membentuk sel busa dan itu begitu seterusnya dan seterusnya sampai kemudian kolesterol itu menumpuk menjadi suatu apa namanya sklerosis ya. Dan ini berbeda dengan kasus yang pada mereka yang mengalami penjendalan karena darah, karena blood clotting itu. Ya, ini dua hal yang perlu dibedakan karena ada yang mengatakan apakah itu sama dengan stroke gitu ya. Ya tidak sama karena kalau stroke memang disebabkan karena mungkin pecahnya pembuluh darah atau sumbatan pembuluh darah disebabkan material kolesterol gitu ya, terutama LDL tadi. Kalau ini itu adalah sumbatan yang disebabkan oleh material berupa tadi elemen-elemen seperti platelet gitu ya, yang kemudian menjendal dan menyumbat pada dua bagian tersebut, yaitu pada eh, eh, apa namanya sinus cerebral dan juga pada vena cerebral. Nah, nanti gejalanya seperti sakit kepala akut, subakut, ataupun kronis dengan gejala tambahan yang tidak biasa seperti hipertensi intrakranial, kelainan neurologi vokal ya, tadi sudah saya sampaikan karena gangguan vaskuler ya, kemudian kejang, infak hemoragik, terutama jika multiple atau tidak berada di daerah pendarahan arteri. Nah, nanti penata laksanaan untuk kasus ini itu fokusnya intinya itu adalah bagaimana membuat si darah itu tidak mengental. Artinya ini penata laksanaannya adalah mengupayakan supaya eh, mencegah terjadinya penjendalan darah. Yaitu dengan apa? Penggunaan antikoagulan. Maka pada kasus ya, penata laksanaan secara kedokteran modern di eh, mereka yang mengalami dampak negatif dari vaksin apa namanya AstraZeneca ini tetap nanti dikasih dari jenis antikoagulan. Bisa itu seperti misalkan aspirin atau aspilet gitu ya. Bisa juga warfarin, heparin dan seterusnya itu. Jadi itu penata laksanaan yang terjadi pada mereka yang mengalami terjadinya ini trombus ya pada kasus pasca COVID, vaksinasi COVID-19. Nah, di dalam jurnal ini itu juga hampir mirip dengan yang tadi saya sebutkan di dalam judul COVID-19 Vaccine and Thrombotic Events. Jadi eh, di sini bicara tentang kejadian-kejadian pembentukan trombus atau sumbatan ya karena koagulasi tadi, kemudian itu akibat dari vaksin dan juga akibat dari terinfeksi COVID-19. Jadi ini begini, saya membuat sebuah hipotesis gitu ya. Hipotesisnya misalkan seseorang yang punya riwayat penyakit jantung atau penyakit stroke misalkan.
kemudian dia kena terinfeksi virus ya. Anggaplah virusnya itu adalah virus yang sefamili dengan COVID-19 ya. Karena sekarang COVID-19 juga sudah derivatnya atau turunannya ya, mutasinya itu juga sudah luar biasa gitu. Anggaplah dia terkena infeksi itu. Nah, berarti sangat mungkin orang-orang yang tadi punya riwayat jantung ya dan juga stroke itu punya kerentanan gitu masuk. Kalau kena eh, infeksi ini, karena virus itu sendiri itu bisa menyebabkan kejadian blood clotting gitu, atau apa namanya eh, penjendalan gitu, penjendalan pembuluh darah gitu. Nah, ini kalau misalkan terjadi pada mereka yang punya kerentanan tinggi, yaitu pasien-pasien penyakit jantung, nah ini juga bisa menyebabkan tingkat keparahan atau resikonya itu menjadi meningkat seperti itu ya. Nah, ini dikatakan some unexpected thrombotic event ya. Jadi ini intinya bahwa sebetulnya kejadian trombotik ini sesuatu yang unexpected, yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya, tidak pernah terbayangkan akan terkejadian ini. Terutama ini yang paling banyak tadi sudah saya sampaikan, ini adalah di sinus cerebral dan di vena cerebral. Ini berarti ada di dalam otak gitu ya. Tetapi yang juga tidak kalah mengejutkan, ternyata ini juga terjadi pada vena eh, apa visceral. Visceral itu pada perut ya. Termasuk di sini nanti bisa kita lihat adanya sebuah fenomena yang disebut dengan istilahnya vaksin induced immune thrombotic thrombocytopenia atau FITT. Dan ini disebabkan adalah oleh suatu reaksi dari antiplatelet faktor 4 antibodi ya. Jadi aktivitas yang menyebabkan kemudian si platelet itu menjadi sangat aktif gitulah, kurang lebihnya seperti itu. Sangat aktif sehingga menyebabkan kejadian penyumbatan atau penjendalan atau clotting ya. Clotting itu menjendal, yang seperti saya katakan tadi, sebetulnya mekanisme ini lazim terjadi pada kita yang normal ketika terjadi perlukaan gitu, kemudian akan ditutup dengan darah yang kita yang menjendal untuk menutup atau membuat sumbatan ya pada bagian jaringan kita yang rusak gitu atau yang terkoyak tadi. Nah, ini adalah yang di vena di dalam perut ya. Vena yang ada di dalam perut ini akan berpotensi terjadinya penjendalan di sini. Nah, ini yang dinyatakan di situ tidak lazim terjadinya secara umum. Tidak ada perlukaan apapun gitu ya. Tahu-tahu kok ada jendalan pada bagian vena di perut ya. Jadi ini selidik punya selidik, ternyata ini adalah aktivitas dari antibodi antiplatelet faktor 4 tadi. Yang itu sangat mungkin itu diinduksi sebagai dampak dari vaksin AstraZeneca atau vaksin-vaksin yang basisnya adalah adenovirus gitu. Nah, ini gambaran yang terjadi di perut ya oleh karena sumbatan ya oleh clotting tadi. Tapi ini terjadinya adalah di bagian-bagian trombus-trombus yang ada di vena-vena di perut. Misalkan ada di apa namanya vena splenic ya. Splenic itu limfa ya, vena limfa. Kemudian ada vena pada renal atau pada ginjal, yaitu trombosis yang ada di ginjal gitu. Kemudian trombosis juga ada di ovarium.
Makanya kasus dari sumbatan ini sebetulnya juga terjadi pada beberapa kasus seperti mereka yang terkena kanker gitu. Ini lazim juga terjadi adanya sumbatan-sumbatan pada vena perut gitu. Jadi ini kejadiannya intinya itu jarang. Tidak pada kelaziman sumbatan clotting ya disebabkan karena aktivitas platelet begitu yang ada pada otak maupun pada perut gitu. Nah, sehingga hipotesis tadi bagaimana mekanisme kok bisa eh, terjadi sumbatan gitu ya. Ini salah satunya yang bisa menjelaskan ini karena berbagai mekanisme yang menyebabkan kemudian pembentukan trombus ya ini karena hiperkoagulasi ya hiperkoagulasi ya. Jadi ini pada kasus dia kena virus dulu. Jadi virus itu sendiri sebelum seseorang dilakukan vaksinasi, virusnya itu sendiri juga bisa menyebabkan trombosis gitu atau pembentukan sumbatan pada vena yang tadi saya sebutkan ada di vena perut maupun ada di vena atau sinus di otak gitu. Nah, ini jenis-jenis vaksin ya dan beserta tipenya. Dan kalau kita lihat di sini yang berbasis adenovirus inilah yang beresiko. Jadi di sini ada AstraZeneca itu produknya dari UK ya, dari Inggris. Kemudian ada juga Janssen ya. Ini dari Amerika, ini juga basis adenovirus ya. Kemudian ada yang dari Rusia ini ya, Gamaleya. Ini juga dari Rusia, ini juga tipe adenovirus. Kemudian ada yang dari Cina. Saya nggak tahu apakah pernah ya dari Cina yang Confidecia ya nama nama vaksinnya ini. Setahu saya yang paling banyak dipakai salah satunya dari AstraZeneca itu waktu itu banyak ya. Kemudian yang dari Johnson juga ada itu. Nah, AstraZeneca ini yang paling banyak dipakai di Indonesia pada saat itu selain Moderna ya, kemudian Pfizer. Jadi tiga jenis ini yang paling banyak waktu itu kalau saya lihat di berbagai kampus-kampus yang menyelenggarakan vaksinasi secara gratis waktu itu kadang ada yang dari Moderna, Pfizer atau AstraZeneca. Nah, di antara tiga ini dari Pfizer, Moderna kemudian AstraZeneca, maka yang menimbulkan terjadinya trombus itu ditengarai yang dari jenis adenovirus, yaitu dari AstraZeneca. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita mari bicara epidemiologinya. Tapi ini tidak terjadi di Indonesia. Ini terjadi di beberapa negara di luar negeri ya. Jadi pada Maret 2021 ya, ini didapatkan ada sindrom ya, ada tiga jenis sindrom baru yang itu ditengarai disebut sebagai suatu trombosis sumbatan tadi yang berada pada tempat yang tidak biasanya terjadi gitulah. Tadi sudah saya sampaikan tidak biasa terjadi di mana yaitu pada otak dan pada perut gitu ya pada otak dan pada perut itu enggak biasanya terjadi dan itu terjadi setelah 4 sampai 28 hari setelah dosis pertama disuntikkan yaitu dari jenis AstraZeneca. Ini kejadiannya seperti itu epidemiologinya. Nah, di mana saja kejadiannya ya. Jadi ini munculnya itu 4 sampai 28 hari. Berarti 28 ini 1 bulan gitu lah. Berarti sekitar 4 hari sampai 28 hari atau hampir 1 bulan itu baru terdeteksi adanya sindrom-sindrom yang mengarah kepada pembentukan trombus di tempat yang tidak lazim gitu intinya. Pertama adalah 11 pasien ada di Jerman dan Austria, 23 ini ada di Inggris, 5 ada di Norwegia. Ini yang data epidemiologi yang terindikasi. Kemudian yang menarik adalah informasi di bawah ini.
mereka para pasien ini sebetulnya secara tipikal itu sehat. Ya, artinya setelah divaksin itu ya tetap sehat gitu. Dan secara klinis dia stabil, tidak mengalami perubahan apapun. Tetapi kurang lebih 40% ya dari pasien yang tadi yang kelihatan sehat, stabil dan sebagainya itu ternyata mengalami kematian gitu. Dari yang Maret 2021 ini. Jadi sebanyak 40% itu meninggal. Padahal ya ini dikatakan ini oleh sebab terjadinya iskemik pada cerebral ya dan juga terjadinya sumbatan ya. Dan kebanyakannya adalah perempuan di atas 50 tahun. Ini epidemiologinya seperti ini. Nah, ini adalah kejadian-kejadian penyumbatan trombus ya pasca penyuntikan vaksin. Nah, ini kejadiannya kalau kita lihat tipe-tipe yang adenovirus. AD ini adalah adenovirus ini. Kode AD ini adenovirus. Ini ada di Amerika ya. Kemudian ada lagi di arah maaf di Eropa ya. Di Eropa, kemudian ini juga di Eropa. Ini hampir semua jenis vaksin menurut sumber dari Van de Mangkov ya. Kemudian Eropa lagi ini khusus yang adenovirus, Eropa, Italia untuk semua jenis, Prancis juga ada untuk jenis adenovirus ya. Kemudian Prancis juga adenovirus, UK, Inggris adenovirus, UK adenovirus, Amerika ini adenovirus ya. Ini yang mRNA juga ternyata juga ada yang mRNA yang basis mRNA gitu. Kemudian USA juga mRNA gitu, kemudian adenovirus. Jadi secara umum memang yang mendominasi itu penyebabnya adalah vaksinasi yang jenis adenovirus. Ya kalau di Indonesia adalah AstraZeneca yang waktu banyak dipakai. Nah jadi vaksin adenovirus ini dan juga vaksin yang mRNA ini punya mekanisme yang berbeda, tetapi pada prinsipnya dia mengaktifkan antibodi antiplatelet faktor 4. Itu yang kemudian mengarah kepada pembentukan trombosis atau pembentukan trombus yang disertai dengan trombositopenia atau terjadinya penurunan platelet ya pada si pasien tersebut atau pada penderita tersebut. Jadi inilah fakta yang ada dalam konteks kejadian-kejadian dampak ikutan yang sekarang baru muncul pasca terjadinya vaksinasi terutama yang dari AstraZeneca. Nah, apa yang harus dilakukan, Bapak Ibu? Di sini juga ada rekomendasi ya bagi mereka what to avoid in case of COVID-19 vaccination. Jadi kalau untuk upaya pencegahan kasus ini, yang pertama adalah lakukan persiapan ya. Jadi sebelum dilakukan vaksinasi itu di sini dilakukan pre-medication yaitu dengan menyuntikkan heparin atau yang sejenis dengan itu seperti aspirin juga misalkan ya atau juga warfarin. Nah, jadi itu bahan-bahan yang disuntikkan terlebih dahulu sebelum nanti divaksinasi kurang lebihnya begitulah itu untuk antisipasi gitu. Kalau terjadi kejadian clotting tadi atau reaksi pembentukan trombus. Kemudian dilakukan screening secara sistematik pada kasus trombofilia. Ya. Kemudian dilakukan evaluasi pada platelet faktor 4 antibodi setelah dilakukan vaksin. Jadi setelah dilakukan vaksinasi terus dicek kan tadi munculnya 4 sampai 28 hari. Nah, berarti setelah 4 hari vaksinasi lalu dicek muncul enggak platelet faktor 4-nya. Kalau muncul ya langsung dilakukan pemberian antikoagulan gitu.
seperti itu supaya darahnya tetap encer ya, tidak tidak menjendal gitu ya. Kemudian dilakukan monitoring secara sistematis terutama perubahan dimer ya, D-dimer ya. Ini juga menjadi salah satu penanda. Lalu dilakukan pemeriksaan menggunakan Venus Echo Dropper ya setelah vaksinasi. Jadi kapan munculnya trombus itu ini dinyatakan di sini tadi secara epidemiologi 4 sampai 28 hari setelah vaksinasi gitu. Nah, mari sekarang kita mulai mencari cara pengobatan yang berasal dari tumbuhan. Artinya antikoagulannya itu tidak diberikan pada atau menggunakan yang sintetik ya, seperti heparin, warfarin, aspirin gitu ya, tetapi kita mencari yang dari bahan alam. Jadi herbal antikoagulan di sini ditemukan 72 tanaman yang berpotensi menjadi atau sebagai pengganti istilahnya ya. Kalau misalkan nanti terjadi kasus-kasus seperti yang tadi saya sampaikan, yang ini kalau menurut saya bisa jadi memang kejadian yang sifatnya kematian yang mendadak gitu. Kenapa? Karena memang kondisi orang yang divaksinasi itu sebetulnya kondisinya itu secara klinis itu kelihatan sehat gitu. Tapi karena adanya clotting sumbatan pada otak tadi dan pada pembuluh darah di perut gitu ya, itu menyebabkan kemudian bisa mengarah kepada kematian dan itu angkanya 40% tadi. Terutama pada wanita juga. Jadi wanita yang lebih banyak yang terjadiannya itu pada wanita. Tapi itu bukan di Indonesia ya, tapi datanya ada di Eropa. Tapi kita perlu waspada gitulah, lebih kurangnya seperti itu. Lalu senyawa apa saja di dalam tumbuhan yang berpotensi untuk dikembangkan atau sebagai antikoagulan? Ini alkaloid, saponin, flavonoid, ya, kumarin, polifenol, kemudian turunan dari furan, ya, kemudian glikosida iridoid, sesquiterpen, aporpin. Ini adalah senyawa di dalam tumbuhan yang berpotensi sebagai antikoagulan, ya, atau anti trombus atau anti platelet. Jadi ada tiga kemampuan itu ya, antikoagulan, anti platelet, ya, anti trombus. Misalkan contohnya adalah Angelica Keiske ya, kemudian Abel Moscus Manihot ya, Andrographis paniculata ini yang ada di kita, misalkan Sambiloto ya. Sambiloto bisa kita pakai ya. Apium graveolens ini dari seledri ya. Kemudian Allium sativum ya, bawang putih ini juga bisa nanti dipakai untuk anti trombus ya. Kemudian ada Cyperus rotundus yaitu rumput teki ya. Di sini yang dipakai adalah kentosnya, kentosnya rumput teki itu. Kemudian dari jenis kayu manis ya, itu juga bisa dipakai sebagai upaya untuk pencegahan apa yang tidak ya. Kemudian ada lagi dari jenis citrus ya, jeruk-jerukan ya, ini citrus, saku dan seterusnya. Kemudian dari secang, ini juga bisa dipakai Caesalpinia pinia sapan ya. Kunyit bisa dipakai juga ini kurkuma santoriza atau kurkuma longa atau kurkuma domestika. Kemudian ada juga pegagan Centella asiatica ini bisa kita pakai ya. Ginkgo biloba juga bisa dipakai. Lalu kayu akar akar manis ya, glisiriza ini juga bisa digunakan. Kemudian jenis Lycopus atau ini apa itu namanya, dari jenis tomat ya, tomat-tomat itu juga bisa dipakai. Kemudian dari Nelumbo ini dari teratai ya, bunga teratai juga bisa, panak ginseng dan seterusnya. Jadi ada 72 jenis yang bisa kita gunakan dalam rangka untuk pencegahan paling tidak
tadi di dalam penata laksanaannya itu bisa digunakan bahan-bahan antikoagulan gitu ya, secara upaya untuk mencegahnya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana masing-masing itu mekanismenya. Secara umum ya ada tiga tadi, yaitu mencegah terjadinya agregasi dari platelet, kemudian juga mencegah supaya tidak terjadi trombus, mencegah supaya tidak terjadi penjendalan darah gitu. Jadi secara umum ada tiga itu. Nah, berikutnya kita langsung bagaimana kalau misalkan suatu herbal itu dikombinasi dikombinasi dengan obat-obat lainnya. Misalkan di sini ada beberapa eh, eh, apa pilihan yang bisa digunakan. Misalkan ketika penggunaan aspirin ya bersama dengan beberapa herbal ini perlu diwaspadai nanti kemungkinan munculnya bleeding. Jadi malah pendarahan gitu ya. Ya. Karena darahnya terlalu encer gitu. Atau ini terjadinya misalkan ya penggunaan kunyit ya. Ini saya kasih contoh aja kunyit bersama dengan aspirin. Ini tidak diperbolehkan. Termasuk ini mungkin nanti dalam konteks ilmu bekam ya, ini juga tidak disarankan seseorang yang mengkonsumsi antikoagulan, kemudian setelah itu dibekam itu nanti darahnya sulit untuk menjendal atau menutup gitu. Itu nanti terjadi bleeding itu yang seperti itu. Itu nanti kita masukkan kepada konteks terjadinya komplikasi jadinya ya. Kemudian ada juga yang mencegah supaya terjadinya antikoagulan itu dengan clopidogrel. Ini akan berinteraksi juga dengan kunyit. Jadi penggunaan kunyit yang dibarengkan dengan aspirin, kemudian clopidogrel, kemudian warfarin atau heparin itu perlu diwaspadai gitu. Terutama kalau digunakan bersamaan ya ini ya. Kalau misalkan tidak bersamaan berarti tinggal memilih apakah akan menggunakan antikoagulan yang dari sintetik gitu, misalkan tadi ada aspirin, warfarin, atau memilih salah satu yang dari tumbuh-tumbuhan di antara yang 72 jenis tadi, diambil saja misalkan 2 sampai 5. Menurut saya mungkin tiga saja, misalkan tiga dipilih. Katakanlah misalkan di sini ada seledri, kemudian ada bawang putih, kemudian ada kunyit, ada pegagan. Ini dipilih aja 2 sampai 5 untuk pencegahan supaya tidak terjadi kasus-kasus penjendalan darah ya. Jadi ini mereka yang mengalami kondisi pasca apa tadi vaksinasi. Kemudian ini beberapa yang perlu diwaspadai tadi interaksinya terhadap warfarin dan aspirin. Nah, sekarang kita akan mulai menyusun komposisinya. Jadi kalau misalkan yang bersangkutan si pasien itu eh, dulunya punya riwayat penyakit jantung misalkan, kemudian juga mendapatkan vaksinasi dan dilalahnya vaksin yang dipakai itu adalah dari jenis AstraZeneca, maka perlu kita menyusun suatu komposisi ramuan. Pertama adalah jenis apa yang mau dimasukkan. Tadi ada 72 jenis, kita tinggal memilih dari jenis 72 itu yang paling mudah kita dapat. Tadi sudah saya sampaikan beberapa contoh. Pegagan bisa, bawang putih bisa, seledri bisa, jahe bisa, green tea bisa, dan lain-lain. Jadi pilih aja itu secara kuantitatif. Apakah akan menggunakan bentuk simplisianya atau bentuk ekstraknya gitu, bentuk bubuknya ya, atau apa gitu, bentuk bahan bakunya itu bentuknya apa, itu nanti takarannya dari situ, dari bentuknya. Kemudian lihat faktor sinergisitas. Jadi
Kalau pada kasus yang bersangkutan itu tadi mengalami apa namanya kondisi trombus ya, itu kan ada muncul gejala-gejala tadi seperti sakit kepala. Berarti nanti bisa saja kita buatkan sebuah ramuan yang di mana gejala-gejala seperti sakit kepala intrakranial, berarti di dalam kepala bagian dalam gitu ya, itu diberikan analgesik ya, beberapa yang berfungsi sebagai mengurangi rasa nyeri, termasuk juga terjadinya peradangan atau inflamasi. Jadi itu harus disusun secara sinergis di sini yang nomor tiga. Kemudian yang keempat adalah perhatikan rasio kepekatan dan juga tingkat kemurnian. Sebetulnya yang nomor 4, 5 ini nanti dimulai dari dosis atau dari kepekatan yang rendah dulu atau yang sedang baru yang tinggi. Nanti dilihat efektivitasnya. Kemudian tingkat kemurnian juga dimulai dari yang ekstra kasar, kemudian baru kepada ekstrak yang difraksinasi. Ini tujuan dari kita melakukan kombinasi terapi adalah tiga itu. Yang pertama adalah untuk meningkatkan efeknya, kemudian mempercepat penyembuhannya dan mengurangi dampak efek sampingnya. Berapa yang harus dipilih? 2 sampai 5 saja dari apa ya, dari 72 tadi yang sudah saya sebutkan di sini itu dipilih 2 sampai 5. Kalau saran saya 3 saja ya. 3 tetapi sifatnya adalah bersifat sinergis baik secara farmakokinetik atau farmakodinamiknya. Kemudian takarannya ini kalau yang dipakai Simplicia itu 1 sampai 20 gram masing-masing satu bahan itu ya 1 sampai 20 gram. Kalau yang dipakai dalam bentuk basahnya berarti di 5 kalikan. Contoh misalkan seledri yang dipakai adalah seledri keringnya adalah 5 gram ya. Karena dia bentuk basahnya berarti 5 kali 5 berarti menjadi 25 gram gitu. Perbandingannya seperti itu. Kalau yang dipakai serbuknya 0,5 sampai 8 gram ya. Kalau yang dipakai ekstraknya 50 sampai 600 miligram. Nah, inilah yang tadi saya maksudkan. Kalau bentuk ekstrak ya, itu ada unsur yang namanya rasio kepekatan. Kalau ekstrak. Kalau yang dipakai ekstrak juga ada namanya rasio tingkat kemurnian. Nah, mari kita lihat di sini. Yang namanya tingkat kemurnian itu ini tujuan yang sinergis nanti seperti ini kalau sinergis itu ya. Kalau suatu sinergisme itu aktivitasnya akan meningkat lebih lebih kuat gitu. Nah, ini rasio kepekatan seperti ini. Ini hanya berlaku pada ekstrak kalau ini. Termasuk tingkat kemurnian ini juga berlaku pada ekstrak. Kalau buku ataupun Simplicia tidak berlaku. No yang nomor 4 dan 3 ini. 4 dan 5 itu tidak berlaku. Tapi secara umum ramuan itu atau komposisi itu adalah kuali, kuanti, sinergi gitu ya. Kuali, kuanti, sinergi itu secara umum. Lalu nanti ada rasio kepekatan dan tingkat kemurnian itu kalau yang dibuat komposisi adalah suatu bentuknya ekstrak dan ekstrak dosisnya tadi takarannya 50 sampai 600 miligram. Mari kita lihat yang ini. Mulai dulu nanti kalau kita ingin memulai terapi itu dimulai dari yang ringan, rasio yang rendah dulu. Rendah itu 2:1, 4:1. Kita mulai dulu dari sini. Ini maksudnya apa? Ini bentuk ekstrak. Berarti 2 kilo bahan jadi 1 kilo ekstrak. 4 kilo bahan jadi 1 kilo ekstrak gitu. Lalu kalau misalkan kita amati belum ada kemajuan, berarti yang harus kita jadikan pada kasus ini adalah platelet faktor 4. Apakah platelet faktor 4-nya itu apa namanya belum aktivitasnya itu masih masih progresif berarti belum menunjukkan adanya penghambatan ya, maka dinaikkan ke grade yang 6:1, 8:1 gitu. Dan seterusnya sampai 10:1, 20:1. Makin ke bawah itu ekstraknya makin pekat gitu ya. Terus yang ini tingkat kemurnian. Kalau diawali dulu ya pakai ekstrak kasar dulu.
nggak usah yang divaksinasi dulu. Ya, dimulai dari sana. Kemudian kalau di sana belum menunjukkan aktivitas, naikkan kepada tingkat kemurnian 30%, 50%, 70% sampai 90%. Kalau saran saya untuk kasus trombus dimulai yang ekstra kasar tetapi dipekatkan dulu kalau mau pakai yang pekat ya. Misalkan yang pekat itu berarti misalkan 6 atau 8 gitu ya. Biar aktivitasnya biar cepat gitu ya. Kemudian dimulai dari ekstra kasar. Kalau belum ada perkembangan dari penghambatan pada platelet faktor 4 antibodinya, maka naikkan ke 30% dulu. Biasanya di angka 30-50 ini sudah menimbulkan dampak yang signifikan. Bahkan di beberapa yang saya buktikan secara eksperimental dengan penelitian, kalau dipekatkan, disinergikan dulu, disinergikan 2 sampai 5 itu sinergi, kemudian setelah sinergi itu bahan itu dipekatkan ya, belum dimurnikan ya, belum dimurnikan, dipekatkan saja, itu sudah kemampuannya sudah mirip seperti yang obat sintetiknya. Dalam hal ini tadi apa? Aspirin, warfarin, heparin, clopidogrel gitu. Itu yang pengalaman berdasarkan penelitian itu dengan memekatkan ya ekstra kasar tapi dipekatkan rasionya ya itu sudah sudah mempunyai kemampuan yang bagus belum atau belum dimurnikan saja itu belum dimurnikan belum pada tingkat bahan ekstrak itu dimurnikan itu sudah bagus sudah seperti kemampuan aspirin dalam mencegah penjendalan darah atau terjadinya trombus itu. Saya kira demikian. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini ilmu yang diberikan oleh guru kita, yaitu Dr. Kintoko. Luar biasa sekali. Akan seperti kuliah 2 SKS ini. Perlu banyak dihafalkan ini. 72 bahan-bahan herbal tadi. Mungkin dari ibu-ibu udah semuanya kayaknya masih bingung ya, atau sudah cukup jelas. Kita buka diskusi pada kesempatan malam hari ini. Silahkan bagi Bapak dan Ibu-ibu semuanya yang mau konfirmasi atau menanyakan yang sudah tadi disampaikan oleh narasumber, kami persilahkan bisa raise hand atau langsung menuliskan ke ruang chat. Oke, persilakan. Persilakan Bapak dan Ibu-ibu. Atau masih pada bingung ini? Izin bertanya, Ya, Bu. Silakan, Bu. Silakan. maaf off kamera Dengan, ya. ya, dengan siapa ini? Saya Wahyu dari Pacitan. Oh, enggak, Bu Wahyu dari Pacitan. Ya, Untuk silakan Bu Wahyu. J bertanya Dokter Kintoko. Ya. Ini kemarin sesi yang kemarin saya sudah bertanya, cuma untuk pengobatannya ini, untuk herbalnya. Begini dok, teman saya itu, kita kan kalau di puskesmas, petugas itu 2 kali Sinovac, boosternya Moderna 2 kali. Setelah itu muncul keluhan itu asma dan mudah sekali alergi dengan obat-obatan sekarang itu. Sering sekali asmanya itu kambuh sekarang. Pemicunya misalkan minum es gitu langsung dia asmanya kambuh, kelelahan sedikit langsung kambuh. Seperti itu dok. Nah ini pripun ya dok untuk solusinya itu dengan kondisinya yang seperti ini. Kalau kemarin kan bekam, ini belum bisa dia dibekam itu masih takut. Tapi dia aktif untuk donor darah. Ya, untuk yang kedua, ini mertua saya. Beliau kan ada riwayat stroke. Sampai sekarang masih minum obat-obatannya itu. Mereka
vaksinnya Astra 2 kali masing-masing itu. Nah, untuk mencegah ini bagaimana dok? Kalau yang masih minum obat medis, insya Allah masih aman karena konsumsi aspirat dan sebagainya itu. Untuk yang satu kan tidak ada riwayat stroke itu bagaimana dok? Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Wahyu. Dipersilakan dokter. Ya, saya pernah mendapatkan informasi atau juga beberapa ya mungkin itu subjektivitas dari setiap responden dan itu kita sebut case report. Jadi dia mengatakan begini, hampir mirip dengan Bu Bidan Wahyu tadi begini. Saya kok merasa setelah divaksinasi kok mudah lelah gitu. Dia bilang begitu. Tanpa menyebutkan jenis vaksin apa ya, yang jelas all types ya, karena tadi di dalam narasi review juga ada yang all types. Jadi all types itu masih kita nggak tahu apakah itu jenis adenovirus atau mRNA dan seterusnya tadi ya, atau virus yang diinaktifkan gitu. Ada all type gitu. Nah, kalau ini terjadinya dan ternyata case reportnya tidak hanya satu orang, ini perlu diwaspadai Bapak Ibu. Informasi-informasi yang berkembang seperti yang sampaikan Bu Bidan, hampir mirip seperti tadi. Setelah divaksinasi kok malah sering asma kambuh misalkan. Ini perlu dicatat sebagai case report. Itu caranya begitu. Nah, nanti tinggal kita kumpulkan dalam sebuah populasi itu muncul berapa case report yang secara subjektif memang mengatakan bahwa saya setelah divaksin kok malah mudah lelah, mudah kena asma dan seterusnya. Nah, kalau menurut saya yang teori dari tadi dari yang saya sampaikan itu adalah kemungkinan dampak dari vaksin sangat mungkin terutama yang tipe mRNA atau adenovirus. Yaitu apa? Spike protein kalau itu apa dari apa namanya dari virusnya gitu atau mungkin dampak dari terjadinya eh, respon inflamasi yang berlebihan yang kemudian menyebabkan kalau inflamasi kemudian tinggal terkena pada bagian organ apa yang paling lemah. Kalau misalkan yang paling lemah pada saluran pernafasan ya dia kemungkinan akan lebih sering kena asma misalkan seperti itu. Jadi perkiraan saya yang terjadi pada kasus case report yang disampaikan Bu Bidan kemungkinan besar adalah karena respon inflamasi yang berlebihan yang meningkat dan kemudian menyebabkan terjadinya serangan asma tadi. Ini kan kejadiannya pasca eh, eh, vaksinasi gitu ya, setelah divaksinasi. Tentu semuanya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut ya, karena ini kan baru satu case report gitu ya, laporan kasus ya, harus dikumpulkan itu. Tapi yang pernah saya mendengar ada yang tadi, yang setelah divaksinasi, dia merasa lebih mudah eh, lelah gitu, capek istilahnya, lebih gampang capek gitu. Nah, ini juga perlu menjadi case report gitu. Yang kedua, bagi mereka yang punya faktor resiko yang lebih tinggi seperti pada kasus stroke ataupun jantung tadi, oleh karena vaksinasi ini juga perlu diwaspadai gitu. Meskipun nanti kasusnya agak berbeda, serangannya atau kejadiannya. Kalau yang jantung atau stroke tadi kan salah satunya karena terjadinya sumbatan oleh material kolesterol ya. Kalau ini kan materialnya itu adalah sebuah trombus, sebuah material dari sel darah gitu ya, yang menjedal gitu. Tapi kan juga sama, dia menjedal dan menutupi saluran pembuluh darah juga gitu. Yang secara bersama-sama itu sangat beresiko kepada mereka yang punya prevalensi apa namanya faktor risiko maksud saya yaitu pernah mengalami atau punya riwayat penyakit stroke atau jantung gitu. Jadi perlu diwaspadai pencegahannya tadi bagaimana ya? Saya sarankan gunakan rempah atau herbal yang tadi sudah ada dari 72 jenis itu diambil saja
yang cocok, yang mudah didapat, pedagang misalkan bawang putih dan seterusnya misalkan, kemudian dibuat sediaan yang mudah juga, sederhana, simple, misalkan direbus misalkan atau diseduh misalkan seperti itu, dan pencegahan itu layak dilakukan dengan frekuensi penggunaan paling tidak sehari itu 1 kali, ya sehari itu 1 kali untuk meniadakan jika terjadi potensi adanya clotting atau blood clotting atau penjendalan gitu ya, terutama yang pada mereka yang punya faktor resiko seperti stroke maupun jantung gitu. Karena sebetulnya tanpa clotting pun para penderita stroke atau jantung itu punya resistensi, apa namanya, punya potensi maksud saya untuk terjadinya recurrence. Recurrence itu adalah serangan berulang gitu yang disebabkan oleh tadi karena material kolesterol. Nah, ini diperparah lagi kalau nanti terjadinya dampak, ya kita harapkan tidak, karena kasusnya kan memang paling banyak terjadi di Eropa ini. Tapi kan AstraZeneca, virus adenovirus, vaksin kan sudah masuk di Indonesia, jadi kita perlu jaga-jaga gitu. Saya kira itu solusinya, Pak Himawan kembali. Gitu nggih Bu Wahyu ya. Saya kira sudah cukup jelas. Selanjutnya dokter, ini ada yang di room chat dari Pak Fatul dari Mataram. Ini jika sudah vaksin, manakah dulu yang akan diutamakan untuk dikonsumsi? Semisal herbal dulu atau rempah-rempah dulu, atau bisa digabung? Ya, bisa digabung Pak Fatul ya, bisa digabung ya. Jadi misalkan menggunakan jenis ledri misalkan dikombinasi dengan tadi ada apa tadi, akar manis misalkan ya, glisiriza gitu, bisa digabung. Kemudian jahe gitu bisa digabung saja ya. Jadi mana yang paling mudah, eh, menurut saya mencegah lebih baik ya daripada nanti terjadi fatality ya, kefatalan, karena kita memang tidak tahu ini durasinya kapan. Kalau di Eropa terdeteksi 4 sampai 28 hari pasca vaksinasi jenis adenovirus tadi yang paling sering. Kemudian lebih banyak pada wanita dengan umur di atas wanita wanita subur atau yang berusia di atas 50 tahun. Nah, itu beresiko itu. Resikonya lebih tinggi gitu. Kenapa? Karena ternyata ada satu jurnal yang menjelaskan kenapa pada wanita yang fertil, ya fertil woman gitu. Karena memang ada peran dari estrogen di situ yang meningkatkan aktivitas platelet gitu. Dari wanita yang kan wanita lebih dominan hormon estrogen dibandingkan laki-laki. Makanya kejadiannya yang banyak terjadi itu pada wanita subur atau umur di atas 50 tahun. Seperti itu. Baik, lanjut dokter. Ini ada pertanyaan dari Bu Prasasti atau Pak ini. Mohon maaf ya. Izin tanya Dokter Kin, untuk membuat simplesia bagus kena sinar matahari apa cukup dianginkan? Terima kasih. Sekalian Ya, dari Bu. Silakan. Salah ininya. Oh, videonya. ya. Kalau misalkan mau menggunakan yang terbaik, saya bilang yang terbaik. Yang terbaik adalah yang kering tanpa kena sinar matahari secara langsung, itu yang terbaik. Ya, tentu upayakan misalkan ditutup dengan kain gelap atau dengan paranet misalkan kalau itu akan dikenakan sinar matahari. Tetapi secara umum begini, kalau bahan itu keras seperti kayu, ya akar, itu sebetulnya juga kuat ya kena sinar matahari secara langsung gitu. Jadi tahapannya ya kalau itu bahan itu lunak gitu ya baik-baiknya ya cukup diangin-anginkan saja gitu ya. Kalaupun kemudian akan dipanaskan sinar matahari, tutupilah dengan lindungi dengan UV protector, yaitu menggunakan paranet atau kain yang warna gelap, warna hitam, karena warna hitam itu kan menolak UV ya. Jadi, apa namanya, yang banyak merusak terjadinya fotolisis pada zat aktif dalam tumbuhan itu kan UV, bukan infrared, bukan inframerahnya, apa sinar merah gitu. Begitu ya Pak Pras. Baik. Ini ada konfirmasi nih Ustaz dari Bu Siti Masliah ini. Adakah herbal antikoagulannya yang sudah jadi? Ya,
pada prinsipnya dari 72 tanaman tadi itu banyak sekali yang bisa digunakan ya Mbak Siti. Hanya saja jangan tunggal gitu loh maksud saya. Jangan tunggal. Kenapa? Karena konsepnya adalah sinergisitas tadi. Jadi kombinasikan dari 2 sampai 5. Misalkan tadi saya contohkan, kalau mau mencari produk yang sudah jadi, misalkan ya, dari bentuk ekstrak bisa, bentuk serbuk bisa, bentuk simplisia bisa. Nanti tergantung takarannya itu yang mempengaruhi. Kalau bentuk ekstrak berarti nanti 50 sampai takarannya 50 sampai 600 mg tadi. Contoh misalkan menggabungkan antara ekstrak tadi apa Sambiloto bisa dipakai, kemudian juga pegagan bisa dipakai, misalkan kemudian jahe bisa dipakai dan seterusnya. Jadi itu tinggal di mix ya takarannya. Kalau mau simplisia ya tadi 1 sampai 20 gram ya. Kalau serbuk berarti setengah sampai 8 gram per masing-masing simplisia itu. Nah, kalau nanti yang mau yang sudah jadi bisa nanti mencari produk-produk yang kombinasi, tidak tunggal ya, tidak tunggal. Jadi di mix mereka, disinergikan apa komponen tersebut. Kalau kita ngeracik sendiri, nanti kita akan belajar bagaimana meningkatkan dosis. Jadi dosis itu berapa? Itu yang tahu adalah formulatornya yang jelas. Jadi kita mulai dari dosis yang rendah dulu. Nanti bagaimana perubahannya. Seperti itu. Nah, karena kasusnya ini kita belum terdeteksi, maksudnya di Indonesia ini apakah ada memang kejadian tadi trombus pembentukan pengentalan darah tadi, terutama pada 2 organ yang tidak biasanya, yaitu pada vena perut maupun pada vena dan sinus otak gitu ya. Nah, itu lebih baik mencegah, maksud saya seperti itu. Jadi pakailah rutin saja, misalkan sekali sehari 1 kali gitu. Seperti itu, Bu Siti. Luar biasa ini penjelasannya. Mungkin nanti kalau butuh penjelasan yang lebih detail, saya kira ada pelatihan tersendiri ya. Dokter kita ini sering mengadakan pelatihan untuk meracik herbal. Oke, masih ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu-Ibu yang perlu dikonfirmasi atau ditanyakan? Kami persilakan, mumpung masih ada waktu ini kita sampai jam 9 ini, dokter. Ya, mungkin sampai nunggu ya. Saya ingin memberi Oke. satu tambahan informasi. Sebaiknya memang masing-masing kita melakukan screening ya secara sistematis dari diri dan keluarga kita masing-masing. Kalau pernah mendapatkan AstraZeneca atau yang tipe adenovirus yang lainnya, karena itu yang berpotensi. Apalagi keluarga kita kemudian tadi ada riwayat risiko stroke maupun jantung gitu. Sebaiknya yang ini segera dilakukan upaya pencegahan gitu. Menurut saya itu lebih baik. Jadi kalau mau langsung pakai sintetik ya nanti dulu kan, karena memang kejadiannya ini jarang juga sebetulnya apa penjentalan pada otak dan pada perut ya, vena pada otak maupun vena pada perut gitu. Tapi saya rasa lebih baik kita mencegah gitu. Seperti itu. Oke. Itu nyambung bertanya, Pak. Oke, silakan Bu, dengan Bu siapa ini? Wahyu tadi. Oh ya, Oh, Bu betul. Wahyu, oke, silakan Bu Wahyu. Ya, begini Dok, untuk yang kasus asma tadi, yang respon inflamasi yang berlebih tadi, untuk herbalnya tetap bisa digunakan yang 72 macam tadi ya Dok ya? Ya bisa Bu. Ya Bu Bidan bisa menggunakan apa? Terutama begini Bu. Jadi ada hukum hukum tentang anti radang itu eh, kemampuannya berbanding terbalik dengan maaf, kemampuannya berbanding lurus dengan antioksidannya gitu. Jadi kalau antioksidannya tinggi, biasanya anti radangnya juga tinggi gitu Bu. Nah, kalau anti radang itu mengetahuinya yang paling apa? Yang paling mudah menyelaraskan dengan antioksidannya. Maksud saya begini, kita ingin tahu ini anti radangnya bagus nggak ya tanaman ini gitu kan misalkan ya.
Kalau mau pasti ya dilakukan pengujian atau hasil pengujian lab, yaitu nanti dianggap baik kalau kemampuan anti radanya lebih dari 50%. Itu hukum apa namanya standarnya seperti itu, standar parameternya. Tapi kan kita sulit kalau kalau menggunakan dasar itu. Maka itu disandarkan saja pada antioksidan. Nah, antioksidan itu lebih mudah dengan melihat eh, penampakan dari tanaman itu dari warna. Nah, itu seperti itu caranya. Tanpa melakukan uji lab loh ini ya. Tanpa melakukan uji lab. Misalkan warna-warna yang aktivitas antioksidannya itu kuat, biasanya mengarah ke warna-warna yang menuju ke merah. Nah, gitu, merah. Jadi warna-warna yang ke arah merah gitu. Jadi buah-buah yang warnanya menuju ke arah warna merah itu biasanya antioksidannya kuat. Nah, kalau antioksidannya kuat berarti anti radangnya juga kuat gitu. Nah, tinggal dipilih tadi 72 tanaman tadi. Seperti itu Bu Fidan ya. Gitu nggih, Bu Wahyu. Iya, terima kasih. Yes, sama-sama. Baik, ada lagi yang perlu ditanyakan di bawah dan Ibu-ibu? Baik, dokter, kalau ini mungkin closing statement Gintoko. Ya, baik Bapak Ibu. Setelah kita menyimak tadi, ada beberapa hal yang perlu dipahami. Yang pertama bahwa kasus clotting atau blood clotting, penjendalan, dengan kasus penyumbatan oleh material kolesterol itu dua hal yang berbeda. Itu perlu dipahami, itu dua hal yang berbeda. Tetapi keduanya itu bisa saling memperparah pada kondisi jika yang bersangkutan punya riwayat penyakit, katakanlah stroke ataupun jantung. Itu catatan pertama. Kemudian yang kedua, terjadinya penjentalan pasca terjadinya pasca vaksinasi itu lebih banyak disebabkan oleh karena aktivitas platelet faktor 4 antibody, ya, platelet faktor 4 antibody atau apa namanya PF4 antibody tadi. Dan itu menjadi atau disebabkan oleh kasus eh, vaksinasi yang jenisnya adenovirus. Kalau di Indonesia yang banyak dipakai AstraZeneca. Itulah. Meskipun ini jarang, jarang itu ya, karena kasusnya tadi di Eropa tadi eh, perlu diwaspadai gitu. Itu jarang tapi perlu diwaspadai jika terjadi penyumbatannya pada organ yang tidak biasanya. Jadi penyumbatan, bukan penyumbatan, apa namanya, penjendalan ya, penjendalan pada yang tidak biasanya, yaitu di mana? Di sinus dan vena otak serta di vena perut. Nah, gitu. Jadi cara memahaminya seperti itu. Nah, langkah terbaik apa bagi Bapak Ibu yang pernah eh, mendapatkan vaksinasi adenovirus yaitu AstraZeneca, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi kita cegahlah jangan sampai nanti terjadi clotting atau terjadi penjendalan pembuluh darah. Nah, lakukan upaya meracik beberapa herbal 2 sampai 5 yang 2 sampai 5 tapi umumnya kita pakai saja 3 gitu. Pilih 3, didosis dengan cara tadi apakah bentuknya simplicia, apakah serbuk, apakah ekstrak gitu. Saya kira demikian Mas Yumawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah khairan Dr. Gintoko yang telah banyak memberikan keilmuan kepada kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah 1,5 jam lewat sesuai dengan jadwal. Sebelum kita akhiri acara Zoom webinar pada malam hari ini, tentunya kami
mengucapkan banyak terima kasih sekali atas kehadiran dari Bapak dan Ibu-Ibu semuanya, atas partisipasinya untuk mengikuti acara webinar ini, dan tentunya kepada guru kita yaitu Dr. Kintoko yang telah memberikan ilmuwan kepada kita semuanya. Semoga aja bermanfaat untuk kehidupan kita. Dan yang terakhir bagi Bapak dan Ibu-Ibu yang tadi terlambat ya datang atau hadir di seminar ini, insya Allah nantinya akan ada rekaman yang kami berikan di akhir acara atau setelah acara webinar ini selesai, yaitu di hari terakhir, insya Allah kami persiapkan. Dan jangan lupa Bapak dan Ibu-Ibu, besok masih ada lagi satu sesi terakhir, yaitu bersama Dr. Susilorini. Beliau akan menyampaikan tema dengan mohon maaf ada yang bocor dengan tema bekam sebagai vaksin alami. Nah, kami mohon kepada Bapak dan Ibu untuk bisa hadir dalam acara tersebut, dan semoga saja Bapak dan Ibu mendapatkan kesehatan dan terus termotivasi untuk tolabul ilmu, dan semoga saja bermanfaat untuk kita semuanya. Baiklah, kita akhiri acara webinar ini dengan bersyukur kepada Allah dengan ucapan hamdalah dan dilanjutkan dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Terima kasih. Selamat istirahat. Oke, Terima kasih Dr. Assalamualaikum. Kintoko. Waalaikumsalam.